Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Sittatu Mawdi'a Minas Sirati karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Penulis mengatakan, wa illa faman alladhi hamala al-muslimina ala sabri ala dhalikal adhabi wal asri wal darbi wal hijrati ila al-habasyati. Kalau bukan adanya permusuhan dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang musyrikin di Mekah, maka apa yang menyebabkan orang-orang muslimin harus bersabar terhadap adanya azab, adanya siksaan, adanya penawanan, penahanan, ya, adanya cambukan, dan juga sampai membuat kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Artinya pasti kan terjadi sesuatu. Kalau tidak terjadi apa-apa, kalau tidak ada permusuhan, tidak ada penentangan dari orang-orang Quraisy, tentunya kaum muslimin aman-aman saja tinggal di kota Mekah. Kita lihat penjelasan di catatan kaki nomor 23. Ma sababu ma nalal muslimina fi Makkah hal li'annahum muslimuna yusalluna wa yasumuna. Apa sebabnya kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang mereka dapatkan di kota Mekah? Apakah karena mereka kaum muslimin salat dan puasa? Jawabannya la, bukan. Bal li'annahum abghadu al-kufara wa aduhum. Namun karena mereka kaum muslimin membenci orang-orang kafir dan memusuhi orang-orang kafir. Wa nahaw 'ani syirki billahi azza wa jalla. Dan karena mereka kaum muslimin melarang perbuatan kesyirikan terhadap Allah azza wa jalla. Hadza huwa sababu, inilah sebabnya. Wa illa law annahum shamu wa sallu wa ishtaghalu bidzikri wa lam ya'taridu li ahadin ma hasala lahum adhan bidarbi wal habsi wal asri. Kalau tidak demikian, andaikan kaum muslimin hanya puasa, salat, menyibukkan diri dengan berzikir dan tidak mengkritik siapapun di tengah orang-orang Quraisy, maka tentunya kaum muslimin tidak akan mendapatkan gangguan-gangguan berupa adanya darb, adanya cambukan, adanya penahanan dan adanya penawanan. Wala mahtaju ila sabri, dan kaum muslimin tidak butuh untuk bersabar karena tidak ada gangguan. Li'anna sabra la yakunu illa ala syai'in makruhin. Karena sabar itu dilakukan ketika ada sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang menyulitkan. Kemudian kembali ke matan, ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi, law yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Dan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang. Dan andaikan ada rukhsah, ada udzur bagi para sahabat yang mendapatkan siksaan-siksaan tadi, mendapatkan kesulitan-kesulitan tadi, andaikan mereka mendapatkan udzur untuk berbuat syirik, untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy, maka tentu Nabi sudah beri udzur. Silakan kalian musyrik, tidak apa-apa, yang penting kalian tidak disiksa. Silakan kalian lakukan perbuatan kufur, tidak apa-apa, yang penting kalian tidak harus hijrah, yang penting kalian tidak dicambuk, yang penting kalian tidak ditahan. Namun nyatanya Nabi tidak beri udzur. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk bersabar dengan adanya siksaan, dengan adanya gangguan. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala, bagaimana mungkin Rasulullah SAW memberikan udzur? Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang mereka mengaku beriman kepada Allah. Mereka mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Namun ketika mereka diuji, mereka dicoba dengan adanya gangguan-gangguan dari manusia, fillah, saat mereka menjalankan agama Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ternyata mereka malah menganggap ujian dari manusia tersebut, gangguan dari manusia tersebut sama seperti azab dari Allah. Mereka tidak tahan. Allah cela orang seperti ini. Seharusnya ketika seseorang istiqamah menjalankan agama Allah, kemudian adanya gangguan dari manusia, adanya celaan, adanya siksaan,
seseorang tadi bersabar dan dia tetap berpegang pada agama Allah. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Syekh Shalih Fauzan di catatan kaki nomor 24, beliau mengatakan, "Ma rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, ma rakhasa li ashabihi bitanazuli an syai'in min ad-dini." Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang terhadap para sahabatnya, namun beliau tidak memberikan rukhsah kepada para sahabatnya untuk tanazul, untuk mengorbankan an syai'in min ad-dini, bagian dari agamanya. Ma rakhasa lahum fi hadha ma annahu raufun rahimun alaihi salatu wassalamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan udzur kepada para sahabatnya. Walaupun mereka disiksa, mereka harus hijrah, mereka harus ditawan. Nabi tidak mengatakan, ya silakan kalian enggak apa-apa melakukan kesyirikan, yang penting kalian tidak disiksa. Tidak, Nabi tidak berikan udzur demikian. Padahal Nabi adalah orang yang paling penyayang. Ma'annahu ra'ufun rahimun, padahal beliau adalah orang yang paling lembut dan paling penyayang alaihi salatu wassalamu. Fala wajada lahum rakhsatan fi tarki idhari dini la rakhasa lahum. Andaikan memang ada rukhsah untuk meninggalkan prinsip-prinsip agama bagi para sahabat, tentunya Nabi sudah berikan rukhsah kepada mereka. Bal innallaha anzala alaihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Lakin idza jaa al-imtihanu, idza udhiya fillahi, idza udhiya bisababi qawlihi amantu billahi wa bisababi tauhidihi, fa innahu yataraja'u an dinihi. Bahkan Allah Ta'ala menurunkan ayat bahwasanya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Namun ketika datang ujian, ketika dia diuji fillah, udhiya fillah artinya diuji karena menjalankan agama Allah. Idza udhiya bisababi qawlihi amantu billah, ketika dia diuji karena sebab dia mengucapkan saya beriman kepada Allah, dia diujikan dia memiliki iman yang benar, akidah yang benar. Wa bisababi tauhidihi, atau dia diuji karena dia bertauhid yang benar, ternyata malah yataraja' an dini, malah dia tinggalkan agamanya. Dia tidak tahan dengan ujian dari manusia. Yaj'alu fitnatan nasi ka'adzabillahi. Seolah-olah dia menganggap adanya ujian dari manusia, adanya gangguan dari manusia itu seperti azab Allah. Mereka tidak tahan. Yafirru min adhiyatin nasi fid dunya ila adzabillah fil akhirah. Maka orang-orang seperti ini sama saja dia lari dari gangguan manusia di dunia, namun larinya kepada azab Allah di akhirat. Karena dia mengorbankan agamanya supaya tidak diganggu oleh orang. Mithlul ladzi istajara bin nari minar ramdha'i. Dan ini juga semisal dengan orang yang dia terkena ramdha, kena terik panas matahari, namun istajara bin nar. Dia berlindung kepada api. Dia memayungi dirinya dengan api. Dia merasa panas karena terik matahari, namun dia berlindung dengan berpayung kepada payung dari api. Seperti itu kira-kira. Maka bukan bertambah adem, bukan bertambah dingin, bertambah gosong, bertambah panas dia. Nah seperti itulah orang yang supaya dia tidak diganggu oleh orang, dia korbankan agamanya. Wa idza lam yasbir ala adan nasi, kaifa yasbiru ala an-nari yaumil qiyamati. Kalau seseorang tidak bisa sabar terhadap gangguan dari manusia, celaan, cacian, dan semua bentuk gangguan dari manusia, maka bagaimana mungkin dia bisa bersabar terhadap api neraka di hari kiamat? Yalzamul aksa annahu yaftadi adan nari bitahammuli adan nasi. Maka seharusnya adalah melakukan sebaliknya. Yaitu hendaknya seseorang itu menebus gangguan api neraka dengan dia menahan gangguan dari manusia. Atau dengan kata lain, dia sabar menahan gangguan dari manusia supaya dia tidak terkena gangguan dari api neraka. Was-sabru ala dinihi, dan seharusnya dia sabar dalam memegang agamanya. Dan seharusnya dia bersabar dalam menjalankan agamanya. Amma annahu yaftadi bidinihi min adhan nasi wa yansa an-nar allati amamahu fahadha kal mustajiri min ar-ramdha'i bin nari. Adapun orang yang dia menebus agamanya
dengan gangguan dari manusia. Artinya dia mengorbankan agamanya supaya tidak diganggu oleh orang. Dan dia lupa terhadap api neraka yang ada di depannya. Maka ini seperti orang yang berlindung kepada api supaya tidak terkena terik matahari. Kama qala syairu, sebagaimana disebutkan dalam bait syair, al-mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri minar ramdha'i bin nari. Orang yang minta perlindungan kepada Amr, salah satu tokoh yang kuburannya disembah, inda kurbatihi, ketika mendapatkan musibah. Orang yang minta perlindungan kepada kuburan ketika mendapatkan musibah, kal mustajir, seperti orang yang meminta perlindungan minar ramdha, dari terik matahari, bin nari, namun minta perlindungannya kepada api. Bukan bertambah adem, bertambah dingin, namun bertambah panas. Kembali ke matan. Fa idza kanat hadhihi fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dzalika. Kalau ini adalah keadaan orang-orang yang menyetujui orang-orang kafir, orang-orang musyrik secara lisan, setuju secara lisan, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang setuju, wala, cinta kepada orang kafir dalam lisan dan perbuatan. Tidak hanya di lisan, namun juga dalam perbuatan dan juga dalam hati. Maka tentunya lebih parah lagi. Syekh Shalih Fauzan di catatan kaki nomor 25 mengatakan, "Idza kana hadzal wa'idu fi haqqi man wafaqa al-kuffara bi lisanihi min ghairi ikrahin liya'isha ma'ahum." Kalau inilah ancaman untuk orang-orang yang setuju dengan orang kafir secara lisan. Setujunya secara lisan. Min ghairi ikrahin, padahal tidak ada paksaan dari orang-orang kafir. Namun mereka setuju saja. Supaya apa? Liya'isha ma'ahum, supaya bisa hidup di tengah orang-orang kafir untuk mendapatkan dunia. Fa kaifa biman wafaqahum bi fi'lihi min ajli masalihihi ad-dunyawiyati. Maka bagaimana lagi dengan orang yang setuju, ridha dengan perbuatan orang-orang kafir dan setujunya dengan perbuatan, dengan lisan dan perbuatan, dalam rangka untuk mendapatkan maslahat-maslahat duniawi. Maka tentunya lebih parah lagi. Dan perlu diketahui bahwasanya sikap mengorbankan agama demi kepentingan dunia disebut dengan mudahanah. Dan mudahanah hukumnya haram. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Surat Al-Baqarah ayat 41. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, maksudnya jangan kalian menukar keimanan terhadap ayat-ayatku dan keimanan kepada Rasulku dengan dunia dan syahwatnya, karena dunia itu rendah. Maka di sini Allah Ta'ala melarang mengorbankan agama demi mendapatkan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nasa." Siapa yang mencari ridha Allah walaupun itu membuat orang-orang murka kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya, Allah akan senang kepadanya, dan Allah akan buat orang-orang juga akan senang kepadanya. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillahi sakhitallahu alaihi wa azkhata alaihi an-nasa. Namun siapa yang mencari ridha manusia namun dengan cara yang membuat Allah murka, melakukan pelanggaran agama demi mencari ridha manusia, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat orang-orang juga murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka di sini juga menunjukkan haramnya mudahanah, mengorbankan agama demi mendapatkan ridha manusia atau mendapatkan dunia. Dan orang yang melakukannya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya dia pun akan dimurkai oleh manusia juga. Namun yang dibolehkan adalah mudarah. Mudarah adalah mengorbankan dunia demi kemaslahatan agama, atau meninggalkan perkara yang utama dan melakukan perkara yang kurang utama namun bukan maksiat demi kemaslahatan agama.
meninggalkan perkara yang utama dan melakukan perkara yang kurang utama, namun masih boleh dalam rangka kemaslahatan agama. Ini disebut mudarah dan hukumnya boleh. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengurungkan niatnya untuk mengembalikan pondasi Ka'bah sebagaimana pondasi aslinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi tinggalkan perkara yang utama tersebut dan Nabi biarkan apa adanya sebagaimana pondasinya orang-orang Quraisy yang ini kurang utama. Nabi biarkan demi kemaslahatan agama. Karena andaikan Nabi bongkar pondasi Ka'bah, maka orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam bisa jadi akan murtad kembali. Demikian juga Rasulullah SAW ketika datang seseorang yang buruk dan Nabi katakan bi'sa akhul ashirah, orang ini adalah seburuk-buruk teman. Namun falamma dakhala alana lahul kalam, ketika orang tadi masuk bertemu dengan Nabi, Nabi pun berlemah lembut kepadanya. Nabi berlemah lembut bersopan santun kepada orang yang buruk. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha heran melihat sikap Nabi ini. Setelah orangnya pergi, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kau katakan ini adalah orang yang buruk, tapi mengapa engkau bersopan santun, berlemah lembut kepadanya?" Kemudian Nabi bersabda, "Ya Aisyah, inna syarran nasi manzilatan indallahi man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshihi." Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk orang di sisi Allah adalah orang yang diwaspadai oleh manusia, diwaspadai oleh orang lain agar tidak terkena keburukannya. Maka Nabi mengorbankan perkara dunianya. Nabi tidak marah, Nabi tidak membentak atau bersikap keras kepada orang yang buruk tadi. Nabi korbankan itu dan Nabi berlemah lembut kepada orang tadi demi kemaslahatan agama. Baik kemaslahatan agama dari orang tadi atau agama dari kaum muslimin. Karena andaikan dia disikapi dengan keras, maka bisa jadi dia bertambah jauh, bertambah sesat dan akan melakukan keburukan bagi kaum muslimin. Ini disebut dengan mudarah. Semoga faedah tambahan ini bermanfaat dan ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.